Halo citizens, oke, di video kali ini gue mau membahas evaluasi dan harapan baru ya, apa yang bagus untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 guys. Jadi tahun 1945 ya, yang mana pada masa itu rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari para penjajah Belanda dan Jepang. Ini merupakan peristiwa yang menjadi moral semangat di HUT RI ke-78 ini guys, dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta terhadap negara Indonesia. Oke, disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi di channel ini tidak mempromosikan aktivitas ilegal apapun. Semua video di channel ini bertujuan untuk pendidikan saja. Oke guys, untuk melanjutkan video ini silahkan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya. Pada tahun 2023 merupakan tahun ke-78 ya, Indonesia menyambut hari kemerdekaan. Pada tahun 1945 ya, kita mengenang sejarah ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia ini merdeka di penjajahan Belanda gitu, dan Jepang juga guys ya. Untuk mengenang peristiwa penting ini ya, marilah kita semuanya saya dan Anda yang sudah menonton video ini, kita renungi bersama tentang apa yang telah kita raih sejak kemerdekaan tersebut, serta menyadari ya tantangan dan kendala dan harapan yang masih harus dihadapi. Selain itu, marilah kita berbagi pendapat tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kemerdekaan, seperti keadilan sosial, persamaan hak dan kesejahteraan, bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati hasil perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kemerdekaan pada selama ini gitu. Kita mulai ya dari kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya. 1. Moral bangsa. Moral bangsa ini menjadi suatu permasalahan baru bagi bangsa ini, yang mana tingkah laku anak bangsa yang tercanduh dengan digitalisasi membuat moral anak terganggu, sehingga emosional anak dicurahkan kepada kedua orang tua. Contoh saja ya, kita sudah melihat sosial media sekarang, banyak ya balita-balita yang sudah menggunakan handphone. Untuk yang kedua, Indonesia ketinggalan oleh negara lain dalam hal literasi atau tingkat pembaca atau peringkat membaca literatur terendah di negara lain. Fakta pertama saya kutip di kominfo.com gitu. UNESCO menyatakan Indonesia di urutan kedua dari bawah ya soal literasi di dunia ini. Menurut data UNESCO, peminat baca masyarakat Indonesia sangat memperhatinkan, hanya 0,0001%. Banyak sih ya tantangan-tantangan dan kendala yang saya bahas dari video kali ini, namun ya durasi sudah di pertengahan jalan, jadi saya lanjutkan ke harapan. Oke, selanjutnya harapan bagi negara Indonesia dan umur baru ya negara Indonesia. 1. Berharap meningkatkan keadilan baik itu di mata hukum, penegak dan pembuatan hukum. 2. Berharap ya lembaga negara mendengarkan suara hati rakyat atau aspirasi rakyat dan keluh kesah rakyat, dan lembaga negara yang tidak mementingkan kepribadiannya masing-masing. Harus ya seperti lembaga negara menampung aspirasi masyarakat, itu merupakan harapan bagi masyarakat itu. 3. Mengharapkan negara Indonesia menjadi negara kritis terhadap lembaga negara untuk tercapainya negara demokrasi, bukan negara yang otoriter. Jadi masyarakat di Indonesia ini dituntut untuk kritis tercapainya tujuan demokrasi di Indonesia. Poin keempat, berharap kesejahteraan rakyat terpenuhi dari hal ekonomi, sosial, dan adanya transparansi antara rakyat dan pemerintahan gitu. Salah satu kata bijak dari tokoh publik yang sering nongol di TV gitu guys, itu dari Najwa Shihab. Dia menyatakan jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kalian. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian kurang tepat. Namanya saya juga belajar dan kita sama belajar. Silakan teman-teman komen gitu kan. Dan jangan lupa juga subscribe guys, karena subscribe juga Anda bisa membantu channel ini bisa berkembang dan bisa lebih semangat lagi ya bikin videonya gitu guys. See you next time, bye.